Kinerja Kapolri jadi sorotan di berbagai media, setelah banyaknya kejanggalan dari tewasnya Brigadir Joshua. Salah satunya misalnya, polisi baru mengungkap insiden itu, setelah 2 hari tewasnya Brigadir Joshua. Tak hanya itu, media asing juga menyoroti soal dinonaktifkan Ferdy Sambo dari jabatannya. Namun sebelum lanjut, bisalah kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan tonton videonya sampai habis agar kalian tidak setengah-setengah dalam mendengarkan berita. Oke, kalau sudah mari kita lanjut. Brigadir Joshua tewas pada tanggal 8 Juli lalu. Ia bertugas menjadi sopir istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Menurut hasil dari keterangan polisi, Brigadir Joshua terlibat baku tembak dengan ajudan Ferdy Sambo, yakni Baradae. Polisi juga menyatakan bahwa Brigadir Joshua mencoba melakukan pelecehan seksual terhadap istri Sambo di kamarnya. Namun, dalam kasus penembakan Brigadir Joshua terdapat sejumlah kejanggalan. Misalnya, polisi baru mengungkapkan insiden itu pada tanggal 11 Juli. Dan mereka juga merahasiakan identitas Baradae. Selain itu, senjata yang digunakan Baradae juga janggal. Ia menggunakan Glock 17. Senjata ini disebut hanya digunakan personel berpangkat kapten, atau ajun komisaris polisi, AKP, ke atas. Kejanggalan lainnya lagi ialah, CCTV yang ada di sekitar lokasi itu rusak. Di samping itu, media Singapura, The Straits Times menuliskan laporan yang berjudul Bodyguards Dead, Indonesian Police General Suspended. Di paragraf pertama, mereka menulis keluarga Brigadir Joshua, menyatakan kematian korban merupakan hasil pembunuhan berencana. Keluarga menilai, kalau luka-luka di tubuhnya tak sesuai dengan keterangan polisi. Hal itu, membuat pengacara keluarga Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak, menuntut otopsi kedua. Alasannya, polisi hanya mengakui luka tembak, padahal dari foto yang ada, terdapat berbagai memar dan luka. Tanda-tanda itu menunjukkan, kalau dia diserang lebih dari 2 orang. Luka sayat di berbagai tempat, antara lain di bibir, hidung, di bawah mata, di belakang telinga, tangan, dan kaki memar di perut dan dada, ucap Kamarudin. Kejanggalan terkait insiden itu, juga menjadi perhatian Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, yakni Mahfud MD. Menurut Mahfud, biasanya polisi mengumumkan insiden penting dalam sehari. Mahfud juga mempertanyakan alasan polisi, mengapa tak mengizinkan keluarga melihat jenazah lebih awal. Di samping itu, media asing juga menyoroti penonaktifan Irjen Ferdy Sambo, sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian, akibat kasus penembakan Brigadir Joshua di rumahnya. Media Singapura, Channel News Asia, CNA, mempublikasikan berita berjudul, Indonesian Police General Suspended, After Bodyguard Found Dead, with Multiple Gunshot Wounds. Dalam tulisan itu, mereka melaporkan bahwa Kepala Kepolisian RI, Listio Sigit Prabowo, menangguhkan sementara Ferdy Sambo, dan penyelidikan tengah berlangsung. Keputusan tersebut diambil untuk memastikan, bahwa apa yang kami lakukan tetap objektif, transparan, dan akuntabel, sehingga proses penyelidikan yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan lancar, dan mengungkap kejadian ini, ucap Listio. CNA juga menuliskan keterangan Listio, bahwa proses kasus Brigadir Joshua masih terus berjalan. Saksi, katanya, masih dalam proses pemeriksaan. Bukti juga masih dikumpulkan. Kami berkomitmen untuk memastikan, bahwa seluruh proses memenuhi standar ilmiah, ucap Listio. Selanjutnya, bagaimana pendapat kalian guys? Berikan jawaban kalian di bawah kolom komentar dan jangan lupa, like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi. Oke, sampai bertemu lagi di video kami selanjutnya.